Terus saya tuh merasa ini nih KPK ini lagi mau beres-beres beneran nih, gitu kan? Kalau mau beres-beres beneran gitu dan kita harus dukung itu, pertanyaan saya kan sederhana, kenapa seorang Hasto Kristianto saja? Saya sekali lagi bukan ahli apa sih Bapak Komandan kan pernah megang KPK ya. Saya udah nggak ngerti. Tapi apa menurut Komandan nih? Ini kasusnya Harun Masiku itu saya nggak ngerti. Apa sih penyuapan lah inilah itu saya nggak ngerti. Jumlahnya juga saya nggak tahu karena berubah terus. Kalau saya baca ada 400, ada 500, ada berapa nggak ngerti. Se-urgent apa? Misalnya harus diumumkan di malam Natal, di malam yang begitu sakral untuk seorang Katolik seperti Mas Hasto dan istrinya yang saya kenal baik, untuk kemudian apa ya diumumkan seperti itu. Dan menurut saya urutan itu kan jelas, tanggal berapa ada pengumuman PDIP tentang pemecatan Jokowi, tanggal 17-nya seperti 16, 17, 18, kita bisa urut. Nah, nggak susah untuk bilang bahwa ini tuh nggak ada hubungan dari apa ya, dari sebuah apa ya tindakan, kalau kita bilang apa sih, boleh nggak, tindakan pembalasan gitu. Balas dendam. Karena ya boleh balas dendam gini, karena kalau ditanya nih, kalau saya bukan ngajarin ketua KPK ya, Pak Abraham lebih bisa ngajarin ketua KPK. Ya. Tapi gini, suapnya itu berapa? Siapa yang dirugikan? Apakah negara? Itu aja pertanyaan saya satu, ya kan? Lalu data-data suap itu dapatnya dari mana? Setahu saya, itu yang dulu saya pernah tulis di media sosial dan mana-mana. Saya nggak berkenan dengan cara Kusnadi yang diperlakukan seperti itu. Jadi waktu saat orang semua mempersangkakan Mas Hasto, ingat nggak waktu pertama kali KPK, saya nggak mempersangkakan Mas Hasto. Yang saya persangkakan Mas Kusnadi. Kok orang ini yang bukan tersangka, bukan ada dapat panggilan, dia yang digeledah habis-habisan badannya, diambil semua barangnya. Itu, ingat ya. Nah, jadi saya cuma bilang gini, kalau KPK memang pengen bikin dentuman, iya kan, akan berbuat yang terbaik buat bangsa ini, kenapa nggak bikin dentuman tentang pemilihan lebih gubernur Bank Indonesia? Ini sampai saya catat nih. Kenapa nggak tentang suap proyek sistem komunikasi radio terpadu? Kenapa nggak tentang korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan? Kenapa tidak dugaan korupsi suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut? Kenapa bukan tentang korupsi proyek Hambalang? Kenapa bukan tentang korupsi Garuda Indonesia? Kenapa bukan tentang 150 laporan analisis PPAT dari kasus pertambangan sampai kasus pemerintahan? Kenapa bukan dugaan korupsi gratifikasi mantan anak pejabat negara, kasus mangkrak, and so on and so forth? Saya pengen tahu derajat, kita kan harus ngomong tuh kalau derajat permasalahan, apa sih yang paling berat buat negara itu dirugikan? Apakah siapa yang 300 triliun kemarin yang hanya dihukum 6,5 tahun? Apa gitu? Harusnya kan diurut kalau memang mau bikin. Sekali lagi saya bukan ngajarin ketua KPK, tapi kalau saya jadi punya kesempatan jadi ketua KPK, yang saya pengen paling penting itu uang negara paling besar itu kita dirugikan di mana? IKN kah? Kalau memang ada di IKN, PIK lah kalau ada di PIK, kalau ya saya ngomong kalau nih, atau kasus Hafrin Muiz di 300 triliun, atau mungkin anak-anak beranak itu yang kasus Halmahera pertambangan. Saya nggak tahu kenapa kasus seorang Hasto Kristianto jadi masyarakat umum termasuk saya kan rakyat biasa, ini susah untuk memisahkan, itu nggak politis, susah. Ya, teman-teman, memang setelah kasus Hasto ini muncul ke publik dan dijadikan sebagai tersangka di dalam kasus korupsi Harun Masiku, maka itu yang sering beredar di publik, itu yang sering ada di media sosial tentang pembahasan kasus Hasto ini. Apalagi yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, ya, bahwa kasus Hasto ini adalah politisasi, ya, politisasi hukum, dan itu sering dibicarakan oleh PDI Perjuangan karena kasus ini sudah lama, teman-teman. Kenapa kalau memang Hasto benar-benar terlibat di dalamnya, kenapa bukan waktu 5 tahun sebelumnya? Sehingga Ibu Koni juga mempertanyakan KPK apakah memang benar-benar untuk membersihkan ya korupsi di negeri ini, karena menurut dari informasi teman-teman ya, kasus korupsi dari Harun Masiku atau sehingga nama Hasto terseret di dalamnya itu tidak membuat kerugian negara. Itu yang perlu diingat dulu karena ini kasus suap. Nah, makanya masyarakat, ya, tidak sedikit masyarakat menyoroti tentang dugaan-dugaan kasus yang besar yang merugikan negara. Kenapa KPK tidak berfokus saja di situ? Kenapa KPK bisa ya berfokus pada kasus yang receh ini karena tidak yang merugikan negara. Nah, makanya
Ya, PDI Perjuangan sering menyebut itu sebagai politisasi karena alasan seperti itu. Karena menurut mereka ada dugaan-dugaan korupsi yang lebih besar dari hal ini. Kenapa KPK tidak memeriksa itu dulu, baru yang receh-receh. Nah, di sini dikatakan PDIP ungkap alasan selalu sebut kasus Hasto politis. Nah, ini alasan PDI Perjuangan, teman-teman. Kita lihat ya kenapa kasus Hasto ini selalu mereka bilang sebagai bentuk politis. Ya, karena mereka sudah menjadi oposisi di pemerintahan baru sekarang ini. Nah, Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyatakan PDIP akan selalu menyampaikan bahwa kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bermuatan politik atau bersifat politis. Nah, ini yang sering disampaikan oleh Roni Talapesi ya selaku kuasa hukum dari PDI Perjuangan ini, bahwa kasus Hasto ini bermuatan politis. Nah, Roni beralasan, teman-teman, ya bahwa KPK semestinya fokus mencari ex-caleg PDIP Harun Masiku yang berstatus buron dalam perkara suap terkait penetapan anggota DPR, bukan malah memeriksa Hasto. Ya, memang ini satu tantangan bagi KPK, teman-teman, ya harus ditemukan Harun Masiku itu. Jadi ya harus benar-benar bekerja keras untuk menemukan Harun Masiku, karena kita mendukung KPK kalau misalnya KPK menemukan Harun Masiku, bukan malah ya memeriksa Hasto itu yang dikatakan oleh Roni Talapesi. Sehingga katanya ya ini bentuk politis saja. Nah, kenapa kami selalu sampaikan ini politis? Kami melihat fokus KPK seharusnya mencari buron Harun Masiku. Ya, tetapi fokus itu berubah dengan memanggil serta memeriksa Mas Hasto tanpa kejelasan mau apa, dan terkesan seperti teror, ujar Roni saat dihubungi Kompas.com Minggu pada 29 Desember 2024. Nah, Roni Talapesi mengatakan juga, teman-teman, bahwa ini terkesan seperti teror ya kepada Sekjen PDI Perjuangan. Nah, Roni juga menyoroti bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP sebelum KPK resmi mengumumkan Hasto sebagai tersangka. Nah, kemudian, teman-teman, menurut dia, hal tersebut sengaja dilakukan untuk membuat publik menyoroti penetapan tersangka Hasto. Ya, proses pemanggilan ini sendiri selalu diwarnai drama. Bahkan kebocoran SPDP terakhir ini juga seperti drama politik yang diciptakan KPK untuk memframing agar viral, kata Roni. Nah, Roni juga menyinggung pemberitaan kasus Harun Masiku yang kerap muncul setiap ada dinamika politik tertentu. Nah, ini yang disoroti oleh PDI Perjuangan. Mereka merasa heran juga kalau ada suasana politik tertentu, maka kasus dari Harun Masiku ini muncul ke publik. Nah, padahal KPK masih belum benar-benar mencari Harun Masiku. Artinya karena Harun Masiku masih belum ditemukan, jadi itu sering diangkat ke publik kalau ada sesuatu hal yang sangat-sangat viral tentang dinamika politik di Indonesia. Ya, selalu menjadi alat penyerang dari PDI Perjuangan. Ia pun menilai penetapan Hasto sebagai tersangka berkaitan dengan sikap Hasto yang mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan juga pelanggaran konstitusi. Nah, ketika Sekjen bersuara kritis, maka dipanggil soal HM. Terakhir, ketika partai secara tegas mengambil sikap terhadap kader yang dianggap merusak konstitusi dan demokrasi, beliau langsung ditersangkakan. Ini semua sangat kental politisasinya, tutur Roni. Nah, Roni Talapesi juga, teman-teman, menambahkan proses penetapan tersangka terhadap Hasto terkesan terburu-buru dan belum memiliki dasar yang kuat. Nah, ini
hal yang dikatakan oleh Roni Talapesi teman-teman, bahwa penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku itu terkesan terburu-buru dan belum memiliki dasar yang kuat. Kenapa? Karena PDI Perjuangan juga meminta atau kepada KPK apa bukti baru, ya, data baru yang membuat KPK berani ya mengumumkan bahwa Hasto sebagai tersangka. Padahal ya di tahun-tahun sebelumnya Hasto ini atau KPK sebelumnya tidak berani untuk mengumumkan Hasto ini sebagai tersangka karena tentu data belum akurat, ya. Jadi makanya data itu atau hal itu yang diminta oleh PDI Perjuangan supaya KPK bisa mempertanggungjawabkan apa yang baru, ya, yang baru yang ditemukan oleh KPK. Nah, dia menduga bahwa langkah KPK saat ini lebih berdasar asumsi daripada bukti konkret soal Hasto melakukan suap ataupun merintangi pendidikan. Nah, proses ini terlalu terburu-buru dan prematur karena saya menduga belum ada bukti yang kuat dalam penetapan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto sebagai tersangka. Saya menduga hanya berdasarkan asumsi, kata Roni. Roni lantas menyinggung persiapan kasus Harun Masiku yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak menunjukkan bukti keterlibatan Hasto dalam perkara itu. Nah, itu teman-teman yang mengenai kasus Hasto ini, dan sampai sekarang ya KPK masih belum berani menahan Hasto. Itu artinya bahwa apa yang terjadi dengan KPK, kenapa belum berani menahan Hasto. Sampai jumpa di video berikutnya.